Assalamualaikum semuanya, kita hari ini insya Allah akan membahas kitab Ta'limut Ta'lim ya, melanjutkan materi yang lalu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan adab kita terhadap guru ya, sebagian kita akan bahas adab kita terhadap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Al-Hakim berkata, apabila engkau pergi ke Bukhara, janganlah engkau terburu-buru berganti menemui satu imam ke imam yang lainnya. Jadi umat semuanya, salah satu adab kita terhadap ketika menuntut ilmu adalah tidak berganti-ganti guru. Nah ini yang kadang-kadang beberapa orang melakukan ini. Kenapa? Karena memang tidak paham adab. Ya, tidak paham adabnya dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, pertama tidak boleh memutuskan cepat-cepat untuk berguru kepada satu guru. Jadi harus meyakinkan diri dulu bahwa kita akan istiqomah belajar terhadap guru tersebut ya. Jadi ketika kita sudah berniat untuk belajar terhadap satu guru, maka pelajari dulu bahwa insya Allah guru ini pertama adalah membawa kebaikan buat kita. Kemudian kitanya merasa nyaman dengan guru tersebut, sehingga nanti di pertengahan jalan tidak ada alasan-alasan bagi kita untuk pindah guru. Iya, untuk pindah guru. Karena kenapa? Salah satu yang menentukan keberhasilan kita dalam menuntut ilmu adalah keberkahan dari ilmu tersebut. Jadi bukan semata-mata karena kepintaran kita, karena kecerdasan kita, atau karena kehebatan gurunya, tetapi salah satu faktor penting yang menentukan adalah keberkahan. Umat semuanya sudah paham apa arti dari berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Artinya ilmu yang kita tuntut, kalau barokah itu insya Allah memberikan kita kebaikan, menambah hidayah, membuat kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dimudahkan untuk memahami ilmu tersebut. Kemudian kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu tersebut. Itu namanya barokah. Kalau kita menuntut ilmu kemudian tidak ada asar, tidak ada bekasnya dalam diri kita, misalnya kita dari dulu sampai sekarang belajar sama saya gitu-gitu aja misalnya ya, dari dulu sampai sekarang ibadahnya enggak naik, akhlaknya tidak lebih baik misalnya ya, akidahnya tidak lebih lurus, tidak lebih yakin kepada Allah. Nah berarti ada faktor ketidakberkahan dalam kita menuntut ilmu. Nah salah satu cara bagaimana kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu adalah dengan cara menjaga adab kita kepada guru. Nah adab kita kepada guru salah satunya adalah tadi tidak berpindah-pindah guru. Jadi kalau misalnya ini ummahat katakanlah belajarnya tidak sama saya, itu bagus, boleh. Tapi kalau sudah belajar sama saya, misalnya tidak pindah belajar tahsin kepada yang lain. Kalau misalnya sudah belajar tafsirnya kepada Habib, nah harus juga istiqomah dengan Habib, terus dengan Habib, tidak ditinggalkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita ada sesuatu yang tidak cocok dengan guru di pertengahan jalan, males gitu. Nah itu yang harus belajar, kita berusaha. Jadi pertama kalinya yang harus jadi PR adalah kita harus meyakinkan diri dulu bahwa guru yang menjadi tempat kita belajar adalah memang orang yang kita yakin akan membawa kebaikan buat kita. Dan yang kedua adalah kita akan nyaman bersama dengan dia gitu ya. Jadi kenapa? Suka dulu ya? Iya betul, harus ada rasa nyaman, suka. Tapi memang tidak membuat kita akhirnya membanding-bandingkan ya, tetapi ya,
terutama sekali adalah kita yakin guru ini hanif, lurus, ilmunya juga bisa dipertanggungjawabkan, kepribadiannya juga bisa memberikan contoh. Ya, kemudian tadi kita merasa nyaman bersamanya. Jadi harus ada rasa ikatan hati, ya, kita harus merasa nyaman dengan guru. Jadi makanya insya Allah belajar bertahun-tahun pun kita tetap akan merasa nyaman, ya. Jadi kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa orang yang belajar kemudian berhenti. Kenapa? Kadang alasan-alasannya tidak syar'i, ya, tidak syar'i. Misalnya kenapa? Karena tersinggung gitu, ya, tersinggung dengan teman kemudian berhenti, atau gurunya salah ngomong, salah bicara gitu, ya, tersinggung akhirnya berhenti. Iya. Nah, selanjutnya Ummahat, bagaimana supaya kita tidak salah pilih guru, ya? Maka kaidah yang kedua adalah kita harus banyak bermusyawarah, minta pertimbangan. Jadi ketika menentukan guru pun, ketika menentukan guru, kita pun harus meminta pertimbangan kepada siapa? Nah, ini kepada orang-orang yang misalnya sudah mengenal guru tersebut, atau kepada guru yang lain misalnya yang umat semuanya percayai. Nah, dalam hal musyawarah ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang itu celaka karena musyawarahnya. Jadi kalau sudah musyawarah, insya Allah seseorang itu akan dijaga dari berbagai macam hal yang merugikan. Jadi itu keberkahan musyawarah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang, meskipun kita merasa kita pintar. Termasuk Rasulullah, ya, sehebat Rasulullah, sesempurna Rasulullah, setinggi kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap aja beliau selalu bermusyawarah dengan siapa? Dengan para sahabat. Bahkan urusan rumah para sahabat itu dimusyawarahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kita harus mencontoh kepada Rasulullah. Kadang ada orang yang merasa pintar sehingga tidak mau bermusyawarah, ya. Jadi disampaikan juga ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah yang sempurna, yang kedua yang setengah sempurna, ya, dan yang ketiga adalah orang yang tidak memiliki yang bukan apa-apa. Siapakah mereka? Kalau pertama, orang yang sempurna itu adalah orang yang memiliki pandangan tepat, yang sudah mampu melihat, ya, ini harus disikapinya seperti apa. Yang memiliki pandangan tepat dan mau bermusyawarah. Jadi dia sudah cerdas, faham terhadap kasus tertentu, dan dia mau bermusyawarah. Nah, yang kedua yaitu orang yang memiliki pandangan yang tepat, ya. Iya, orang yang separuh. Ya, yang separuh sempurna. Yang setengah sempurna, yaitu orang yang memiliki pandangan tepat, dia cerdas, tapi nggak mau musyawarah, dia jalan sendiri aja. Maka kebaikannya, keberkahannya tidak akan seperti orang yang bermusyawarah, ya, karena bagaimanapun juga musyawarah itu menyatukan berbagai pandangan, ya, menyatukan berbagai pandangan. Jadi hanya orang sombong lah yang merasa dirinya benar tanpa kemudian mau bermusyawarah dengan orang lain. Dan yang celakanya lagi adalah golongan yang ketiga, yang bukan apa-apa, yang sudah tidak memiliki pandangan tepat dan tidak mau bermusyawarah, ya, sakarepna. Jadi semau-maunya aja. Kenapa? Yang bukan apa-apa. Disampaikannya di sini ya golongan yang ketiga, yang bukan apa-apa. Iya, jadi orang yang tidak memiliki pandangan yang tepat, yang tidak cerdas dan tidak mau bermusyawarah. Nah, ini kita hendaknya menjadi golongan yang pertama, ya.
yang penting adalah mau bermusyawarah. Nah, termasuk di dalamnya dengan guru. Jadi guru itu tidak hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga tempat untuk memecahkan segala macam masalah. Jadi kalau misalnya kita punya masalah apapun, itu bisa disampaikan secara pribadi dengan guru, ya. Jadi sering sekali kita temui umahat semuanya, ya namanya kita manusia ya, pasti memiliki masalah dalam rumah tangga kita, bersama anak-anak kita, tetangga dan sebagainya, itu pasti punya masalah. Nah, itulah fungsinya, salah satu fungsinya guru adalah tempat kita untuk menyampaikan masalah yang kita miliki, kalau memang kita tidak mampu untuk memecahkan, ya. Seperti contohnya kemarin, saya dapat telepon dari salah satu jamaah yang sebenarnya bukan murid tahsin saya ya, jamaah Iqra Tartila secara umum. Nah, dia tuh sudah lama sekali, udah dari sejak tahun yang lalu pengen ngobrol. Karena dia punya masalah di rumahnya. Sebenarnya masalahnya masalah umum ya. Namanya masalah kita dengan suami, misalnya masalah kita dengan orang tua dan sebagainya. Tapi memilih untuk tidak mau bicara. Kenapa? Karena malu, sungkan dan sebagainya ya. Akhirnya masalahnya akhirnya jadi berlarut-larut, tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan keluar. Dia tidak paham, tidak mengerti, karena tidak musyawarah dengan orang yang tepat. Nah, ini juga musyawarah juga tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Harus dengan orang yang tepat. Ya, kita salah-salah bicara nanti rahasia kita pergi ke mana-mana ya. Jadi ngobrol sama guru harus dengan orang yang kita percayai. Jadi kalau misalnya ngobrolnya, curhatnya dengan teman, kalau temannya bisa dipercaya masih baik. Tapi kalau ngobrol dengan teman yang temannya tidak bisa menjaga amanah gitu ya, nanti rahasia kita bisa pergi ke mana-mana. Itu yang harus dihindari ya. Kalau kita bicara dengan guru, harapannya guru bisa menjaga rahasia kita, sehingga insya Allah kita mendapat solusi tanpa aib kita tersebar ke mana-mana. Ini penting sekali, apalagi kalau buat perempuan ya. Berperempuan kan yang penting itu didengarkan sebenarnya. Kalau perempuan itu kadang-kadang ngobrol aja dengan guru, curhat dengan guru itu tidak memberikan solusi juga ya secara utuh. Hanya ketika kita didengarkan, kita merasa lebih baik, merasa lebih ringan, sehingga kita menyikapi masalah itu dengan beban yang berkurang ya. Itu ini mungkin umahat juga kalau di sini mungkin karena sudah pada berumur, udah pada senior gitu ya. Jadi pengalamannya udah relatif banyak ya, artinya masalah-masalah dalam kehidupan sudah mampulah dijalani. Ini kan para senior. Iya, betul. Nah, baik ya. Jadi tadi adab terhadap guru itu pertama apa tadi Umat? Tidak berganti-ganti guru. Yang kedua adalah ya, harus banyak bermusyawarah ya dengan guru. Tadi termasuk dalam menentukan guru kita. Kemudian yang ketiga, umat semuanya, adalah kita harus banyak bersabar. Bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap guru. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dalam diri guru, harus bersabar ya. Seperti tadi ada share tuh di grup, ada share di grup yang menyatakan janganlah engkau berburuk sangka kepada gurumu ya. Kadang ada yang orang ketika melihat gurunya bersikap seperti ini, dia berburuk sangka ya. Misalnya di guru kayaknya yang disampaikan ilmunya nggak begini deh teorinya ya. Kemudian dia nanya kepada guru sesuatu yang sebenarnya ngetes
Nah itu kadang-kadang ada tuh yang seperti itu ya, nguji betul. Apalagi kalau misalnya kita merasa kita juga udah pernah belajar nih, ilmu kita udah bisa. Nah itu ada pernah kejadian juga dengan saya. Jadi ada jamaah kita yang memang udah belajar tahsinnya kemana-mana. Jadi ganti-ganti guru, udah ke sana, udah ke sini, udah ke sana, udah ke sini. Akhirnya dia mempertanyakannya sesuatu hal yang sebenarnya memang dia sendiri sudah paham, hanya ingin ngetes guru gitu ya. Banyaklah hal-hal yang sebenarnya harus kita jaga betul. Bukan berarti guru itu sempurna. Ya, kita kan juga manusia biasa. Tapi kita itu tadi menjaga keberkahan dari ilmu kita. Jadi kita benar-benar harus jaga perasaan guru, ya hati guru gitu. Jadi jangan sampai guru kemudian terlukai hatinya, tersinggung sehingga tadi mengurangi keberkahan dalam diri kita. Nah, Ummahat seperti saya pernah menceritakan ya, kalau di India kita tahu nih India ini mayoritas Hindu ya. Miliaran kan orang Hindu di sana. Orang Muslim di sana itu sekitar 200 jutaan. Banyak banyak di India itu. Tapi luar biasanya di India itu menjaga sekali adab dalam menuntut ilmu. Ya, jadi kalau menuntut ilmu di satu masjid, meskipun masjid itu besar sekali, orang sampai tumpah ruah keluar, ketika mulai ini ta'lim, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun yang ngobrol. Semuanya mendengarkan dengan hikmat. Kenapa? Karena tadi menjaga sekali adab dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita kan kadang-kadang masih bikin majelis dalam majelis, ya apalagi di majelis taklim kebanyakan. Kalau di sini alhamdulillah ya sudah lebih baik. Kebanyakan di majelis taklim itu guru nyarios ke mana, kita ngobrol apa, ya. Nah itu juga masih kadang-kadang terjadi juga ya di kita gitu, apalagi ketika kajian umum, ya ngobrol itu sering sekali terjadi dan itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Itu salah satu adabnya dalam menuntut ilmu adalah tidak membuat majelis di dalam majelis. Yaitu nanti insya Allah akan kita bahas. Nah di sini yang kita bahas sekarang adalah sabar dan tabah merupakan asas besar dalam segala persoalan. Sabar dan tabah adalah asas besar dalam menghadapi segala macam persoalan ya. Sampai dalam Al-Quran itu disampaikan bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Jadi ini filosofis sekali ya. Jadi hidup ini Ummahat memang wataknya adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, itu wataknya hidup. Silahkan Ummahat bisa ngobrol dengan teman-teman semua yang di satu kelas. Ada nggak teman-teman yang tidak hidup dengan masalah, dengan ujian? Setiap hari pasti selalu ada ujian, macam-macam Ummahat ya, macam-macam. Jadi itulah wataknya hidup ya. Di dalam surah Al-Balad juga disampaikan kan, sudah disampaikan dan kita pernah mempelajarinya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa sungguhnya memang sudah sunatullah manusia itu diciptakan dalam susah payah. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari pertolongan, salah satunya itu dengan sabar. Termasuk kita dalam menuntut ilmu. Nah dalam menuntut ilmu kita harus sabar betul dalam menuntut ilmu. Jadi keberhasilan ilmu itu ditentukannya salah satunya dengan sabar, betul, dengan keinginan kuat, tekad yang kuat dan lamanya waktu. Jadi Ummahat kita alhamdulillah sudah tahsin di sini berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Nah 6 tahun, beda-beda semuanya. Tapi insya Allah lamanya waktu ini pasti akan menghasilkan buah ya, buah dari ilmu yang kita tuntut ya. Ini kayak Umar Jihan misalnya, dulu saya ingat betul
bagaimana cara tilawahnya beliau ya Uma. Beliau tuh uh, putus gitu ya Uma ya. Ini alhamdulillah kalau sekarang Masya Allah udah jauh lebih baik. Itulah buah dari kesabaran dalam menuntut ilmu. Bagaimanapun juga ini lidah kita ini tidak bisa dipaksakan, apalagi kita udah berumur ya. Kalau sudah berumur lidahnya udah keluh, nggak kayak anak-anak ya. Ya ini kayak misalnya Umi Romlah ini Masya Allah. Semakin lama semakin baik, mengucapkan hurufnya juga semakin lama semakin bagus. Saya bahkan sempat takjub juga ya, Umi bisa juga ini ngomong ini yang dulu kelihatannya sulit. Oh berarti ini berkah ilmu karena mujahadahnya beliau, istiqomahnya beliau dalam menuntut ilmu. Ya jadi memang sabar ini harus kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan ini. Kayak misalnya kita berteman ya Uma, pasti kan selalu ada ketersinggungan ya kan, terlukai oleh bicara yang salah, oleh sikap yang salah ya, maka memang tidak bisa dipecahkan kecuali kita dengan bersabar ya. Coba kalau setiap ada masalah maunya ngomong aja langsung, marah-marah, frontal gitu ya, itu bukannya selesai itu masalah, malah nambah masalah ya. Nah, belum lama juga ada juga tuh kejadian ya, kayak kemarin misalnya kita lomba Asmaul Husna, kita sudah musyawarah bahwa yang menang itu cuma satu, tiba-tiba ada perubahan ya, ada perubahan keputusan karena memang selisih nilai yang sedikit sekali. Jadi diputuskanlah 2 orang pemenang ya. Meskipun itu sebenarnya memang tidak boleh juga. Karena kenapa? Itu menyelisihi hasil musyawarah yang sudah dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa idza azamta, kalau dalam musyawarah itu kita sudah bersatu sepakat, fatawakkal 'alallah. Maka kita harus bertawakal kepada Allah, apapun hasilnya kita harus tetap memegang teguh hasil musyawarah, tidak boleh dirubah apapun alasannya gitu. Nah ini proses pembelajaran, akhirnya kan ada reaksi dari luar, kok begini, kok begitu, jadi ada reaksi. Apalagi kemarin tuh ada keputusan kita ingin merubah hadiahnya. Jadi tadinya dijanjikan 700, karena ada 2 pemenang, hadiahnya mau dibagi 2. Aduh jangan, saya bilang itu bahaya. Karena kita kenapa? Karena kita sudah menjanjikan hadiah nomor 1 itu akan dapat 700.000. Kalau kita rubah lagi itu bahaya. Karena beberapa hal sudah kita langgar berarti. Jadi prinsip musyawarah itu boleh dirubah kalau kita memusyawarahkan lagi dengan orang yang sama, yang terlibat dengan musyawarah pertama, baru kita kebijakannya boleh dirubah gitu ya. Nah itu artinya kita memenuhi perintah Allah tadi, fa idza azamta, kalau sudah bersepakat, fatawakal 'alallah, bergantunglah kepada Allah. Jadi kita harus memegang teguh hasil musyawarah ya. Nah kalau dilanggar berarti kita tidak menghormati tadi hasil musyawarah, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kita kalau musyawarah itu tidak hanya antar manusia, tetapi sudah antar Allah. Jadi hasil musyawarah kita ini itu dilindungi kekuatan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang yang keluar dari hasil musyawarah, berarti melanggar tadi perlindungan yang justru sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hasil musyawarah tidak bisa dirubah, boleh, bisa, tapi kembali lagi kepada mekanisme musyawarah sebelumnya yang sudah dilakukan. Itu pembelajaran yang berharga banget tuh di kita. Ya ketika kemarin saya sampaikan harusnya tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kita memang tidak boleh merubah hasil musyawarah, nggak boleh dengan alasan apapun. Jadi kalau buat saya itu bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Kita belajar memahami prinsip-prinsip dalam adab-adab ya kita dalam bermuamalah ya. Nah akhirnya ketika
ketika ada protes itu ya, kemudian berkembang lagi, ada masalah baru. Nah, ternyata ada yang tersinggung gitu ya dengan protes itu. Nah, kemudian kita sampaikan, itulah mengapa kita kalau dalam bermuamalah itu harus selalu bersabar. Ya, termasuk kita ke teman-teman nih, kan nggak selalu cocok nih kan. Ini teman satu kelas ada aja yang ininya, yang nggak enak gitu ya, yang nggak cocok kita. Tapi masya Allah ini Ummahat kalau di sini tuh udah luar biasa pokoknya. Ya, coba Ummahat bisa merasakan nyaman tidak berada di sini? Nyaman. Iya, karena kita berusaha saling memahami, saling memaafkan ketika ada teman-teman yang salah. Nah, itu untuk beberapa orang bersabar dan memaafkan itu jadi PR besar. Kalau ada masalah pengennya dilabrak, marah, kesel, sedih. Kenapa sih aku nggak dihargai begini-begini? Nah, itu PR buat kita banget ya, PR sekali. Saya termasuk saya juga. Ya, saya juga termasuk begitu. Kan ada beberapa misalnya jamaah yang sikapnya seperti ini, seperti itu. Ya, ini adalah proses ya. Proses sama-sama kita untuk sama-sama bersabar dalam proses menuntut ilmu ini.